Hai semuanya, kali ini mau bikin komparasi foundation lagi. Cuma untuk kali ini Dinin mau ngekomparasiin brand yang sama, cuma dia dari seri yang beda gitu. Yang pertama, Dinin mau pakai si Marc Jacobs Remarkable Foundation ini. Dia mengklaim kalau dia full coverage, matte finish, and long lasting. Yang kedua, ini Marc Jacobs Genius Gel Foundation. Dia lebih ringan dan lebih lightweight daripada si Remarkable ini. Cuma ntar kita bakal cobain dua-duanya di muka Dinin. Yang Remarkable nanti bakal Dinin pakai di muka sebelah kanan, dan yang Genius Gel bakalan dipakai di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian. As always, Dinin nanti nyobainnya tanpa primer karena pengen ngeliat bagaimana si foundation ini bekerja di muka Dinin tanpa primer dan juga sebagai concealer di bawah mata. So, without further ado, kalau misalnya kalian pengen ngeliat komparasi antara kedua foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune and keep on watching. Sayangnya, Dinin nggak punya shade yang sama. Untuk yang si Marc Jacobs Remarkable Foundation, Dinin bakal pakai shade nomor 34, yaitu beige medium. Ini agak sedikit gelap di kulit Dinin waktu beberapa bulan lalu, cuma kayaknya sekarang udah match, dan dia agak sedikit pinky undertone. Kalau untuk yang Genius Gel, Dinin pakai shade nomor 22 atau Bisky Light, or Bisky Light, I don't know how to spell that word. Yang sebelah kanan ini atau sebelah kiri kalian, ini adalah swatch dari Remarkable Foundation nomor 34 atau beige medium. Ini Marc Jacobs Genius Gel yang shade 22 atau Bisky Light. So, ini memang lebih terang daripada ini. Cuma ntar kita bakal usahain supaya ntar kelihatan sama di muka Dinin yang kanan ataupun kiri. Untuk pengaplikasiannya, as always, Dinin nggak pernah melupakan si cushion puff kesayangan ini. Ini no brand, I bought it at one of online shop in Instagram, tapi aku lupa namanya. Kalian cari aja di hashtag jual cushion puff. So, pertama Dinin bakal nyobain si yang Marc Jacobs Remarkable Foundation. Dikocok dulu, dan ini tuh kayak konsistensinya agak lebih thick gitu dibanding yang si Genius Gel. Maaf ya kalau misalnya Dinin penyebutannya agak suka kebalik-balik karena you know what, mereka kan namanya mirip-mirip. Biasanya Dinin cuma pakai tuh 3 dot gini doang. Ini bakal Dinin blend. Look at that. Ya kan, coveragenya tuh luar biasa banget. Oh my god, dang. Kalian bisa lihat kan merah-merah Dinin di sini ketutupan gitu. It's amazing. Ini satu layer dari si Remarkable Foundation dari Marc Jacobs, tapi cuma satu layer itu bener-bener cuma yang 3 titik gitu doang. Ini bakal layer up lagi sama taruh di bawah mata sebagai concealer. Dia tuh aplikatornya ada kayak bulatnya gitu, cuma nggak ada ini sama sekali, nggak ada kayak pipetnya gitu, cuma kayak gitu doang. Dia bener-bener nutupin dark circle banget sih. It's really good foundation though. Gila, gokil, ini udah full coverage banget, ketutup sama si Remarkable-nya si Marc Jacobs. I know the price is really expensive, like 700.000 ya di Sephora, cuma this is like worth the money. Ini Dinin rekomen banget untuk misalnya kalian para makeup artist yang suka nge-mix foundation. Ini buat campuran gitu lumayan banget supaya kalian gak pakai terlalu banyak, tapi untuk nambah coverage dengan liquid foundation yang full coverage ini bagus banget. Misalnya kalian gak prefer cream foundation untuk campuran, it's really a good foundation to mix with. Dinin bakal cepet aja ngebersihin si cushion puff ini dari foundation sisa dari yang si Remarkable, karena Dinin bakal pakai yang Genius Gel. Untuk yang Genius Gel, ini bakalan pakai 2 pump karena dia satu pumpnya tuh sedikit banget, so 2 pump tuh kayak cuma segini, jadi ini bakal pakai 2 pump. Ini tuh dia bener-bener lightweight banget. Tapi ini maaf ya karena shade-nya memang bener-bener keterangan di kulit Dinin, but we gonna make it work. Sama aku mau naruh di bawah mata juga. Tuh, as you can see, dia coveragenya nggak sebanyak dan nggak se-full coverage yang Remarkable, tapi tetap bagus menurut Dinin. Gila sih, Marc Jacobs tuh bikin foundation, dia berhasil banget menurut aku ya. Berhasil banget bikin foundation. Mereka bikin foundation yang sangat amat bagus. Untuk yang Genius Gel ini dia memang kayak gel konsistensi banget, watery banget, ringan banget. Beda sama yang si Remarkable tadi. Remarkable tuh agak thick dan agak terlalu gampang ngeset. Kalau ini nggak terlalu. Kalau kalian bisa lihat, si Genius Gel dia nggak ngecover bekas jerawat ini. Cuma kalau si Remarkable kayak udah full nutup jerawat yang sebelah sini. Well, kalau untuk dark circle juga sama, yang si Remarkable ini lebih full coverage, nge-cover dark circle. Tapi kalau yang Genius Gel, dia lumayan nge-cover, tapi like not really full coverage. So, seperti yang kalian bisa lihat, yang Marc Jacobs Remarkable Foundation lebih full coverage dibandingkan yang Genius Gel. Tapi yang Genius Gel juga tetap kelihatan kayak bagus gitu loh, natural but like light to medium coverage. I really love this.
Untuk ngeset foundationnya dia bakal pakai loose powder dan compact powder yang sama. Loose powdernya ini bedak Sari Ayu bedak jerawat, cuma isinya Dinin campur lagi pakai Benai yang banana powder karena bedak jerawat Sari Ayu tuh agak pinkish undertone. Dinin mau bikin dia sedikit agak kuning, sama Dinin mau bikin kayak lebih long lasting, so Dinin juga campurin RCMA di sini. Jadi ini isi dalamnya ada 3 powder Dinin campur. Untuk compact powdernya Dinin nggak bisa banget ninggalin kedua ini tuh kayak suka saling bantu gitu. Jadi setelah di set pakai loose powder, Dinin selalu set lagi pakai compact powder. Di sini dia pakai Australis Fresh and Flawless yang shade-nya natural. Now I'm gonna do the rest of my makeup and I'll be right back. Sekarang itu jam 15.19 seperti yang kalian lihat. Jam setengah 4 ya, jam setengah 4 baru azan asar banget. Jadi Dinin bakalan wudhu sebenarnya, but that's okay. So ini 1 jam setelah Dinin pengaplikasian foundation tadi, Dinin bikin tutorial look ini. Kalau misalnya kalian mau ngeliat gimana cara Dinin bikin look ini, ntar Dinin taruh linknya di description box, pastiin kalian ngecek. So far so good. Ini foundationnya kanan kiri beda shades, beda formula. It looks good, both of them. Suka dua-duanya. Emang ini lebih terang sih daripada yang ini, cuma kalian gak bakal tahu juga kan kalau misalnya nggak tahu kalau ini comparison video for the foundation. And yeah, so far so good, it really good. I like this foundation. Mungkin ntar Dinin bakal update dan Dinin bakal ambil wudhu karena Dinin lagi puasa, Dinin lagi sholat juga, jadi bakal ngambil wudhu. Ini baru selesai asar, Dinin bakal wudhu. Maghrib juga ntar wudhu, Isya juga wudhu. Jadi ntar mungkin setelah Isya Dinin bakal update gimana foundationnya setelah beberapa jam. Sekarang aku mau update, ini udah jam 17.13 atau jam, sebenarnya ini udah jam setengah 6 gitu sih. Jadi ini aku makeup dari jam setengah 4 gitu kan, jam 3 lewatan. Pokoknya ya sekitar jam 3an lah selesai aplikasiin si foundationnya. Ini setelah sekitar 2 jam atau 2,5 jam kira-kira ya, karena aku nggak tahu pastinya. So, kalau untuk oiliness-nya, dirasa yang di dahi ya, kalau yang di dahi ini emang si Remarkable dia kayak lebih nggak terlalu mengkilat di atas alis, tapi kalau yang Genius Gel emang lebih agak sedikit mengkilat. Cuma kalau di pipi ini emang ada highlighter, di hidung juga ada highlighter, tapi kalau dari sela-sela hidung sini sama sini oiliness-nya kayak mirip-mirip gitu sama. Di dagu juga oiliness-nya sama-sama gitu, sama-sama mengkilat, cuma emang lebih full coverage si yang Remarkable daripada si Genius Gel. Oke, ini blottingan pertama, aman-aman aja dua-duanya, berarti sama-sama bagus antara Remarkable atau si Genius Gel. Cuma itu dia keunggulan si Remarkable itu cuma jauh lebih full coverage dan lebih cepat ngeset setelah diaplikasiin. Kalau si Genius Gel dia lebih lightweight, medium coveragenya, yang si Remarkable lebih full coverage. Tapi so far so good, dua-duanya sama sih ketahanannya, I love both. Sekarang udah jam 21.14, tapi kalau di jam tembok dinding itu udah jam sekitar setengah 10. Berarti udah sekitar 6 atau 7 jam ini foundation nempel dengan 2 kali, ini 4. Dengan 2 kali wudhu, yaitu pas Dinin tadi sholat asar sama sholat maghrib, wudhu dicipratin gitu, terus di tap-tap gitu ngelapnya. Yang Dinin surprise pas Dinin pakai mukena, kan mukenanya tuh warna putih. Dia pas dipakai gitu emang agak longgar sih di bagian muka sininya, tapi pas keseret gini tuh foundationnya kayak nggak ngangkat gitu. Jadi kayak mungkin dia kesannya kayak transfer proof tapi juga nggak transfer proof gitu. But as you can see, Dinin oily banget setelah 6 atau 7 jam. Ini karena memang kulit Dinin tuh nggak bisa di make upin kalau tanpa primer, itu nggak mungkin banget. Setelah 5 jam tuh pasti oily banget. Meskipun tadi tuh pas wudhu kan terakhir tuh maghrib kan, jam 6an gitu. Ya sebenarnya ini 3 atau 3,5 jam setelah retouch kan, which mean ini tuh udah 3 atau 3,5 jam setelah retouch, tapi oily-nya masih segininya parahnya. Ini sekarang Dinin blotting dan pengen ngeliat gimana hasilnya setelah blotting. Ini hasil blottingan kedua yang setelah wudhu juga, hasilnya kayak gini. Kalau menurut Dinin, yang di bagian Remarkable ini dia memang lebih full coverage, terus lebih cepat ngesetnya kalau misalnya belum dipakein powder. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai si Remarkable ini, palingan ditaruh per bagian terus kalian langsung blend. Jangan ditotol ke seluruh wajah, karena kalau ditotol ke seluruh wajah terus di blend, takutnya ntar berbekas gitu, kayak ada bintik-bintik bekas-bekas ditotol-totol gitu. Kalau yang si Genius Gel dia cuma lebih lightweight aja, sama coveragenya lebih medium, maksudnya lebih
lebih low daripada si Remarkable ini. Jadi emang coveragenya lebih full si Remarkable dibandingkan si Genius Gel. Kalau misalnya kalian kulitnya oily dan misalnya berjerawat atau banyak noda-noda hitam atau hyperpigmentation, kalian mungkin bisa beli si Remarkable ini. Kalau misalnya kalian kulitnya kering atau normal, mungkin bisa pakai si Genius Gel ini. Makanya sih kalau yang Genius Gel ini sih disaranin kayak untuk kulit yang udah memang flawless dari sananya ya, yang memang udah mulus gitu, kayak muka-muka model atau muka-muka yang emang perawatan, yang emang mulus dari sananya. Cuma kalau Dindin pribadi lebih prefer ke yang Remarkable ini karena dia full coverage dan juga lebih long lasting. Kayak yang di sini tuh agak sedikit-sedikit lebih faded gitu dibandingkan yang Remarkable, tapi dua-duanya masih bagus. Emang Marc Jacob berhasil banget bikin foundation. I'm really surprised with this result. Dan aku surprised banget di kedua bagian, di bawah mata, di smile line, nggak ada yang creasing sama sekali. Tapi kalau yang di sela-sela hidung ini dia emang nggak mungkin nggak creasing sih. Tapi kalau yang di smile line sama bawah mata nggak creasing sama sekali, which is really incredible. Bagus banget keduanya, suka dua-duanya. Karena harganya juga mirip-mirip, sekitar 700.000 ya, 750 sampai 800-an deh, pokoknya sekitaran dari 700.000 sampai 800.000. Harganya mirip-mirip. So itu tergantung kalian mau nentuin milih yang mana, suka yang mana. Misalnya kalian lagi pengen beli Marc Jacobs foundation. Jadi itu aja buat video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah sempetin nonton. Jangan lupa subscribe sama like video ini, sama share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama videonya. Until I see you again in my next video. Bye bye.